Oke guys, Assalamualaikum, balik lagi dengan Jaki ya guys. Dan pada video kali ini, tanggal 30 Maret 2023, gua mau membahas saham ANJT. Jadi saham ANJT ini sebenarnya sudah pernah gua bahas guys, di 3 bulan yang lalu, kalau gua nggak salah di 3 bulan yang lalu. Dan pada video ini ya, dan lu bisa lihat sendiri, gue mengatakan bahwa gue suka dengan saham ini. Nanti gue akan sebutkan kenapa gue suka dengan saham ini. Gue suka dengan saham ini, perusahaannya bagus, gue suka. Tapi ada 3 hal yang membuat gue tidak masuk ke ANJT ini. Yang pertama adalah begini, ANJT ini gue kan sempat membaca laporan keuangan dari perusahaan-perusahaan sawit lah ya, kayak ANJT, Astra Agro Lestari, TAPG. Dan di video ini gue jelaskan bahwa di video ini gue menyampaikan kalau ANJT ini terkadang labanya besar, terkadang bebannya besar, dan memang kalau lu lihat di RTI di tahun 2019 itu minus. Jadi per kuartal itu terkadang kinerjanya tidak menentu, yang dipengaruhi dari bebannya yang terkadang membesar. Beban yang terkadang membesar gue juga sebutkan di video ini bahwa ya, salah satu contohnya ya, jadi beban itu kan ada banyak, tapi gue coba menyebutkan salah satu yang bisa gampang dicerna, kayak misalkan biaya perjalanan dinas, yang kalau gue bandingkan dengan perusahaan lain atau dengan ANJT itu sendiri di tahun-tahun sebelumnya, seharusnya nggak sebesar ini gitu loh. Kemudian biaya profesional, dan gue bandingkan dengan perusahaan sawit yang lain, perusahaan-perusahaan kayak AALI, TAPG, yang memang sebenarnya itu kan beda ya, karena sudah besar gitu luas hektarnya. Tapi ANJT ini cukup besar gitu loh. Jadi bebannya itu cukup besar, dan ini terulang di kuartal 4 tahun 2022 yang mana EPS-nya hanya 5 dan cukup turun dibanding kuartal 3, kuartal 2, kuartal 1 2022. Nah, beban yang besar itu diperkuat sama teman yang komentar di YouTube guys. Jadi di video ANJT ini ada teman yang komentar di YouTube bahwa di site Papua, kalau gue nggak salah ya, site Papua itu memang ada temannya dia yang bekerja di sana, dan ANJT ini terkenal loyal kepada perusahaan, kepada karyawannya gitu loh. Jadi ya itu menjelaskan bahwa kenapa beban ANJT terkadang besar di situ. Dan ya terima kasih karena lu sudah menyampaikan hal tersebut. Karena begini guys, kalau di saham, orang yang mengerti tentang valuasi saham dan mengerti lapangan, sebenarnya itu adalah orang yang benar-benar wah itu udah pro banget gitu. Makanya kalau lu lihat YouTuber yang memang dia langsung turun ke lapangan untuk mengecek suatu emiten, bagaimana proses bisnisnya, apa yang dilakukan oleh perusahaan ini kelemahannya apa, oh untuk suplai barang masuk ke perusahaan ini ternyata butuh pelicin atau sebagainya, itu bagus banget lu mengetahui lapangannya. Nah, kalau gue pribadi kan sementara ini baru melihat apa yang terjadi di laporan keuangan sama berita biasanya, kemudian gue coba sertakan argumen gue. Nah, balik lagi ke ANJT. ANJT yaitu yang tadi gue sampaikan, memang terkadang bebannya besar, dan ini kejadian di kuartal 4 tahun 2022 yang menyebabkan EPS-nya turun. Yang kedua, alasan kedua kenapa gue tidak masuk ANJT adalah tidak liquid, karena ya lu memang sudah diberitahu juga di video ini, memang perusahaan ini kurang liquid. Lu masuk 150 juta, masuk 100 juta, dia bergerak gitu loh. Dan ketika lu nanti mau menjual susah juga. Jadi perusahaan ini sebenarnya bagusnya adalah lu beli kemudian lu diamkan. Nanti ketika dia turun lu tambah muatan lagi, dividen tambah muatan lagi. Jadi sebenarnya ada loh plusnya dari saham yang kurang liquid. Plusnya adalah saham kurang liquid ini nggak, orang di dalamnya itu nggak panikan gitu loh. Salah satu plus dari saham yang kurang liquid. Jadi ya nggak apa-apa kalau lu punya salah satu di portofolio. Itu alasan yang kedua, tapi gue tidak memutuskan untuk tidak masuk ke ANJT walaupun gue mengatakan bahwa perusahaannya bagus. Yang ketiga alasannya adalah gue sudah punya TAPG. Biasanya gue memang dalam satu sektor itu punya ya satu. Dan gue mengatakannya di video-video sebelumnya tentang perusahaan sawit, baik itu Astra Agro Lestari, kemudian apa sih yang udah gue bahas tuh, hampir semua perusahaan sawit di Indonesia itu prospek dalam jangka beberapa tahun ke depan masih oke gitu. Jadi kalau misalkan lu punya salah satu aja perusahaan sawit yang ada di emiten Bursa Efek Indonesia, nggak masalah gitu. Jadi karena gue sudah masuk ke TAPG, ya gue nggak beli ANJT. Tapi kalau misalkan gue nggak beli ANJT, TAPG, AALI, kemudian apa sih sawit itu, gue ingatnya dua itu. Ada banyak sih sebenarnya. Kemudian ada apa DR, ya itulah pokoknya ya CSRA. Nah,
Ya, mungkin gue akan masuk ANJT juga, tapi karena gue sudah beli TAPG gue nggak masuk. Nah itu 3 alasan yang gue memutuskan untuk tidak masuk ANJT. Walaupun gue mengatakan pada video ini gue suka dengan sahamnya dan gue suka dengan perusahaannya. Nah kemudian lu kalau lihat di berita juga ada dari dirutnya Jayano Pripitoy, dia menyampaikan bahwa karena ada moratorium dari pemerintah yang membatasi perluasan lahan, jadi si ANJT ini tidak terlalu banyak melakukan ekspansi di tahun 2023 ya. Dan lu bisa lihat dari asetnya yang memang berkurang, ekuitasnya juga nggak terlalu bertumbuh ya kan guys. Tapi si dirutnya ini mengatakan bahwa usia produktif per Desember 2022 untuk lahannya itu ada 41.648 hektar. Itu di tahun 2022. Yang di tahun 2020 sekitar 40 ribuan. 2021 sekitar 40 ribuan. Artinya di tahun 2022 usia produktifnya lahan yang ada usia produktif yang ada di lahannya itu lebih tinggi di tahun 2022 dibanding tahun 2021 yang sebesar 40.000, di mana tahun 2022 adalah 41.000. Itu dirut keuangannya sendiri yang menyampaikan. Nah, lantas apakah dengan bertambahnya usia produktif yang lahannya lebih besar daripada tahun 2021 maka kinerjanya lebih baik daripada tahun 2021 ANJT? Kita kan mengetahui ya, ANJT itu tahun 2021 kinerjanya luar biasa. Nah, apakah dengan lebih luasnya dan lebih banyaknya lahan usia produktif itu akan lebih menunjang kinerja yang lebih baik daripada tahun 2021? Jawabannya menurut gua belum tentu. Kenapa? Kita mengetahui bahwa tahun 2021 sawit sedang tinggi-tingginya. Di tahun 2023 tidak, sudah turun ya. Jadi sebenarnya hal seperti ini walaupun disampaikan oleh dirutnya, belum tentu kinerja tahun 2023 akan lebih baik daripada tahun 2021 atau lebih baik daripada tahun 2022. Seperti itu guys. Nah, itu selanjutnya adalah beban bunga. Ini ANJT itu memang secara rasio DER tidak besar. Dia kalau lu lihat di RTI ya DER-nya paling cuma 42%. Tapi ada hal yang lu harus perhatikan guys, yakni utang jangka panjang banknya yang dia hutang sama OCBC, kalau gua nggak salah OCBC apa SBC ya, itulah pokoknya dalam dolar, kemudian sama BTPN juga ya, yang tentunya kalau sekali lagi kalau misalkan perusahaan berhutang kepada bank itu akan ada bunganya atau beban keuangannya yang tentunya dicantumkan di dalam laporan keuangan. Dan si ANJT ini beban keuangannya atau beban bunga pinjamannya per tahun itu cukup besar, yakni sekitar 4 juta US dollar. Apalagi kalau misalkan dolar sedang dalam keadaan yang tinggi, maka itu cukup mempengaruhi bunga dan beban keuangan dari ANJT itu sendiri. Nah, itu hal-hal yang perlu diperhatikan kalau lu mau membeli saham ANJT atau kalau lu adalah holdernya ANJT. Berarti dengan hal yang tadi gue sebutkan tidak menarik dong? Enggak juga. Gue tetap masih berpendapat bahwa ANJT ini menarik seperti di video kuartal 3 tahun 2022. Meskipun EPS ANJT itu turun dibanding kuartal 3 tahun 2022. Gue tetap mengatakan bahwa ANJT ini menarik. Kenapa guys? Balik lagi. Gue adalah orang yang suka, ini guys, gue adalah orang yang suka saham yang bervaluasi rendah, saham yang bervaluasi murah, apalagi dia membagikan dividen. Sekarang begini, lo lihat, di tengah yang tadi gue sebutkan, ketidakpastian mengenai lahannya yang memang sudah tidak bisa bertambah untuk sementara ini ya, kemudian kinerjanya yang di tahun 2023 belum pasti ya, ditambah tahun 2022 kuartal 4 itu turun, kemudian iklim yang sekarang mungkin kurang bersahabat, harga CPO yang juga sudah tidak terlalu tinggi, itu kan ketidakpastian yang ada di luar perusahaan ya kan. Tapi kepastian yang ada saat ini, yang ada di depan mata adalah bahwa valuasi ANJT ini ada di BBV 0,3 guys.
Makanya kenapa gue suka menyampaikan bahwa gue suka dengan saham yang valuasinya murah, karena risikonya kecil. Lu perhatikan ketika kemarin ANJT merilis laporan keuangan di mana EPS-nya cuma 5 di kuartal 4 tahun 2022, yang artinya turun jauh ya guys ya. Apa yang terjadi dengan sahamnya? Ya dia turun. Sempat memang ARB, tapi di hari ini tanggal 30 Maret ya dia rebound lagi. Karena kenapa? ANJT masa iya turun sampai ke harga 300? Dimana PBV-nya jadi 0,15 gitu? Enggak juga, karena sekarang aja udah murah gitu loh guys. PBV 0,3 itu, apalagi dia membagikan dividen tahun 2021 dia membagikan dividen payout ratio 40%. 2020 ya, 40% kalau nggak salah. Dividen payout rasionya juga dia membagikan tahun 2000 sebelumnya, tahun 2021 ya, 21% kalau gua nggak salah, atau 25%. Nah, katakanlah dia membagikan dividen payout rasio lagi dengan sekarang EPS-nya 100 perak per lembar dan dividen payout rasionya adalah 25%, maka dia berpotensi mendapatkan dividen yield sebesar 3,an%. Itu lumayan guys. Perusahaan mana yang PBV-nya 0,3, low risk, kemudian dia membagikan dividen ya, dan dalam 2 tahun ke belakang cukup rutin. Kemudian rasio hutangnya cukup sehat. Walaupun tadi gue sampaikan ada hutang bank jangka panjang yang tentunya ada beban keuangannya, tapi sebenarnya secara rasio ANJT ini masih sehat. Itu guys, perusahaan mana yang seperti itu? Coba 0,3 PBV APLN. Oke, kita nggak bisa membandingkan dengan properti ya guys ya, tapi susah loh nyari perusahaan yang valuasinya murah kemudian dia membagikan dividen yang ya lumayan rutin lah ya, walaupun karena di tahun 2020 enggak ya, karena rugi lah, kita harus memahami perusahaan rugi. Kemudian rasionya juga sehat gitu, rasio hutangnya susah nyari yang kayak begitu guys. Ada PBV-nya 0,3, hutangnya gede gitu ya, perusahaannya masih rugi. Kemudian apalagi rugi, perusahaannya banyak utangnya, kemudian nggak bagi dividen, banyak yang PBV-nya 0,3 tapi keadaan yang tadi gue sebutkan. Tapi dengan PBV 0,3 tapi dia hutangnya rasionya masih sehat, kemudian dia bagi dividen, jarang ada. Dan ANJT salah satunya. Oke, paling itu aja guys terkait ANJT. Ini komentar gue mengenai saham ANJT, dan mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi lu holdernya atau lu yang mau beli gitu ya. Dan kesimpulannya dari gue adalah gue tetap suka dengan saham ini. Kalau misalkan lu mau beli lagi, ya udah tambah muatan aja gitu. Jadi ini saham yang pantas lu beli kemudian lu diemin aja. Lu nggak akan terpengaruh dengan naik turunnya fluktuasi harga. Paling itu aja guys. Dan mudah-mudahan video ini bermanfaat. Semoga lu sehat selalu sehingga kita bisa bertemu kembali di video-video selanjutnya. Ini bukan ajakan jual beli ya guys ya. Gue akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.